Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek buah karya Sonia dengan tajuk Bait Puisi di Penghujung Senja yang kami sedur dari situs cerpenmu.com. Teman-teman bisa baca karya milik Sonia lainnya di link yang sudah saya sematkan di deskripsi atau langsung kunjungi cerpenmu.com untuk membaca cerita seru lainnya. Are you ready? Selamat mendengarkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Layaknya senja-senja sebelumnya, Tania dan Dani duduk santai di balkon depan kamar kos Zikri yang berada di lantai 2. Namun kali ini, ia tengah fokus membaca sebuah puisi. Ia terhenti di bait ketiga puisi karya Sapardi Djoko Damono tersebut. Gadis berkacamata itu memikirkan makna dari puisi yang tertulis di buku catatan Zikri. Namun, seperti biasa Tania tak pernah dapat mengerti makna puisi yang dibacanya. Zik, kata kayu kepada api di sini maksudnya apa ya? Bagus sih puisinya, tapi aku nggak ngerti. Teriak Tania dari arah balkon. Zikri yang dari tadi sibuk di depan laptop di dalam kamarnya berlari ke arah Tania. Wajah kesalnya terlihat jelas oleh Tania. Zikri dengan cepat merebut buku catatan yang berisi kumpulan puisi tersebut dari genggaman Tania. Tania sontak kaget dengan tindakan Zikri. Biasa aja kali Zik ngambil bukunya. Aku cuma mau Belum sempat Tania melanjutkan ucapannya, Zikri memotong kata-kata Tania. Lah, bukannya elu yang harusnya biasa aja? Nggak usah baca buku punya orang lain deh, Tan. Emangnya nggak bisa ya minta izin dulu? Cowok yang hobi menulis ini membalas ucapan Tania dengan bentakan, yang membuat mata Tania berkaca-kaca. Kamu kenapa jadi ngebentak aku sih? Itu bukunya aku nemu di atas meja kok. Lagian kamu kenapa sih, Zik? Orang lain. Kamu itu kan sahabat aku. Tania mencoba membenarkan dirinya. Haha, jangan kegeeran deh. Sahabat apa? Siapa yang mau sahabatan sama cewek malas yang bahkan ngertiin puisi aja nggak becus? Tania tertunduk. Air matanya mulai membasahi wajah manisnya. Kata-kata Zikri kini benar-benar melukainya. Tania perlahan menghapus air matanya. Ia mengambil tas dan jaketnya yang tergantung di pintu kamar kos Zikri. Ia berlari menuju gerbang kosan Zikri, pulang ke kosannya dengan penuh rasa kesal yang tak lagi tertahankan. Dani yang juga berada di balkon tersebut terdiam tak percaya bahwa Tania dan Zikri baru saja bertengkar. Beberapa menit setelah Tania pergi, Dani angkat bicara. Bro, lu kenapa ngomong kasar gitu sih? Tania pergi gitu, lu biarin aja nih. Gak dikejar. Lu harusnya minta maaf ke Tania, bro. Dengan cueknya dan tanpa menulis sedikit pun dari layar laptopnya, Zikri menjawab. Ngapain gue kejar? Drama banget. Jawaban Zikri benar-benar membuat Dani kesal. Dani tak menyangka Zikri tega membentak Tania seperti tadi. Mereka bertiga telah menjadi teman akrab sejak semester 1 kuliah. Zikri yang dikenalnya adalah cowok pendiam yang hebat berkata-kata dalam tulisan. Walaupun terkenal sebagai sosok yang cool, Zikri akan menjadi sangat menyenangkan dan lucu bila hangout bersama Tania dan Dani. Bahkan, Zikri seringkali menulis puisi dan memperlihatkannya pada Tania. Zikri kali ini benar-benar berbeda. Memang belakangan Zikri terkesan menghindari Tania. Zikri kembali terpaku di depan laptopnya. Entah apa yang sedang dilihatnya. Tatapannya terlihat sendu, seakan menyiratkan penyesalan atas apa yang barusan dilakukan dan dikatakannya kepada Tania. Dani menghampiri Zikri, menepuk pundaknya seolah memberikan kesempatan Zikri untuk menceritakan apa yang sedang dirasakannya saat ini. Zikri menutup laptopnya. Dan, mungkin gue pengen ceritain apa yang ada di kepala gue sekarang. Gue udah berusaha untuk nyari jalan keluarnya, tapi gue gak bisa.
Gua rasa gue butuh saran dari lu, Dan. Lu yang mungkin bisa bantu gue. Dani mulai penasaran dengan apa yang dikatakan Zikri. Zikri menghela nafas panjang. Matanya menatap jauh pada jendela yang menyelipkan cahaya senja yang mulai memudar. Suaranya kini terdengar berat dan sedikit tertahan. Dan, gimana kalau gue ingin mengerti Tania lebih dari yang selama ini kita lakuin ya? Gimana kalau gue pengen bareng Tania lebih dari waktu yang selama ini kita gunain? Dan apa yang bakal terjadi jika gue... sial. Kenapa harus Tania sih, Dan? Kenapa gue harus suka sama sahabat gue sendiri? Gue udah berusaha ngelupain apa yang gue rasain dan buang semua pikiran tentang dia. Gue gak mau persahabatan kita jadi berbeda. Gue gak mau sikap gue ke Tania berubah. Gue juga gak enak sama lu, Dan. Gue gak mau, Dan. Dani terkejut mendengar apa yang dikatakan Zikri. Namun dia berusaha untuk mendengarkan Zikri lebih. Jadi Dani sengaja menggantung kalimatnya. Lu inget kan, Dan? Seminggu yang lalu kita bertiga makan malam di kafe dekat kosan Tania. Lu pasti juga denger waktu Tania bilang dia lagi suka sama salah satu cowok, dan cowok itu juga suka sama dia. Sebagai sahabat yang baik dan peduli, gue berusaha ikut senang dengan kabar itu. Gue berusaha untuk memendam semua perasaan gue. Tapi sebagai seorang cowok yang udah suka sama dia dari awal, gue gak bisa terima kenyataan itu, Dan. Bro, kenapa lu gak bilang sebenarnya ke Tania sih? Bukan gini caranya. Dengan lu jahatin dia kayak barusan, gak ngebuktiin sama sekali kalau lu suka sama dia. Lu cinta sama dia, kan? Semua yang lu rasain gak sepenuhnya salah lu, Zik. Rasa suka yang muncul ke Tania gue rasa hal yang wajar. Gue bisa ngerti, lu gak usah ngerasa gak enak ke gue. Kita hampir tiap hari bareng, dan cewek yang paling lu kenal ya dia. Ucap Dani. Thanks, Dan. Gue senang banget lu bisa ngerti. Tapi telat, Dan. Dia udah suka sama yang lain. Puisi-puisi yang gue buat gak bisa nyampein perasaan gue ke dia, Dan. Tania benar-benar gak ngerti tentang makna puisi ya. Seketika mereka berdua tertawa terbahak-bahak mengingat Tania yang tidak bisa memahami puisi. Tiba-tiba suara yang tak asing lagi terdengar keras. Udah puas ngetawain aku, Zik? Dari arah pintu muncul Tania yang ternyata telah berada di sana beberapa menit yang lalu. Pak, Tania, kamu sejak kapan kamu berdiri di sana? Zikri kaget setengah mati. Lumayan lama sih. Tadi aku udah jalan pulang ke kosan. Tapi aku sadar kalau sebenarnya aku yang salah. Jadi aku balik lagi ke sini buat minta maaf. Jadi kamu dengar semua. Zikri benar-benar gugup kali ini. Aku udah dengar semuanya, Zik. Aku juga mau jujur. Tanpa sepengetahuanmu, aku selalu berusaha ngertiin puisi yang kamu tulis. Aku mulai ngerasa puisi itu bercerita tentang kita, tapi aku gak mau kegeliran dulu karena kita sahabatan, kan? Ternyata dugaanku bahwa sahabat dan belahan jiwaku adalah kamu selama ini tidak salah. Hal itu benar-benar membuatku senang. Oke, intinya di penghujung senja ini aku mau lanjutin bait puisi yang belum selesai aku bacakan untukmu tadi, Sik. Aku mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Zikri tak mampu berkata-kata lagi. Ia tak menyangka sahabatnya pun dapat mengerti dirinya, bahkan dikala cinta menghampiri. Puisi cintanya terbalaskan, dan persahabatannya tetap terjalin erat layaknya hati mereka berdua. Sejak kali ini, sesederhana itu. Ternyata benar kata orang ya, jika antara pria dan wanita bersahabat, pasti ada cinta di antara keduanya. Oke, terima kasih sudah dengerin cerita ini sampai akhir. Kalau teman-teman punya rekomendasi cerita yang menarik buat dibacain, tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Subscribe-nya juga, oke? Terima kasih dan see you!